Selamat siang, perkenalkan nama saya Bajul Harefa, NPM 190511110012. Saya mahasiswa FK Puda, Prodi PPKN. Saya udah semester 6. Jadi saya buat video ini untuk memenuhi tugas di mata kuliah Filsafat Pancasila yang diasuh oleh Ibu yang terhormat Cici Fitri Betty SPD MPD. Jadi di sini saya membahas tentang ideologi Pancasila. Jadi sebelum saya panjang lebar untuk membahas tentang ideologi Pancasila, saya akan menjelaskan dulu pengertian ideologi. Jadi ideologi Pancasila ini berasal dari bahasa Yunani yang terbagi dua kata, yaitu ideos dan logos. Ideos adalah suatu ide atau gagasan atau pola pikir seseorang dalam memecahkan suatu permasalahan, dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Itu adalah ide atau ideos. Sedangkan logos adalah sesuatu ilmu yang diperoleh atau sesuatu keahlian yang diperoleh oleh seseorang yang dapat berimajinasi yang baik sehingga dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, itulah dia logos. Jadi ideologi ini adalah sesuatu gagasan atau ide atau pola pikir yang dapat berimajinasi, dapat dikajiai sesuai pengetahuan dan keahlian seseorang yang hakiki untuk dapat dimengerti, untuk dapat dicari jalan keluar dalam suatu pokok permasalahan itu. Nah, itu namanya ideologi. Jadi sekarang kenapa Pancasila itu dijadikan sebagai ideologi? Jadi Pancasila itu dijadikan sebagai ideologi karena di dalam Pancasila, di dalam setiap butir Pancasila terdapat yang namanya gagasan. Di dalam butir Pancasila itu ada yang namanya ide-ide dari para ahli, dari para yang mengusulkan Pancasila. Terdapat beberapa imajinasi yang dapat dikajiai, yang dapat dipedomai dalam suatu menciptakan atau mengusulkan Pancasila itu sebagai ideologi negara atau dasar negara, karena Pancasila itu terdapat yang namanya gagasan, ide dan pola pikir yang hebat para pendiri atau para pengusul Pancasila. Makanya Pancasila itu dijadikan sebagai ideologi Pancasila. Nah, apa hubungannya dengan filsafat dengan ideologi Pancasila? Jadi hubungannya adalah kalau kita artikan secara satu persatu, kalau kita bertanya apa hubungannya filsafat dengan ideologi Pancasila, ya. Jadi kalau kita jelaskan lagi, jadi filsafat ini adalah dia merupakan suatu pemecah masalah yang mencari sebab dan akibat. Nah, sedangkan ideologi tadi gagasan atau ide-ide atau pola pikir. Jadi dalam suatu permasalahan itu ada yang namanya gagasan, ada yang namanya ide, ada yang namanya pola pikir dan imajinasi. Nah, sebelum kita berimajinasi, berarti kita udah mencari tahu dulu apa sebab dan akibat kenapa Pancasila itu dijadikan sebagai ideologi negara. Nah, itu yang menjadikan bahwa hubungan Pancasila dengan
filsafat atau ideologi negara? Karena di dalam Pancasila udah ada perencanaan, berarti udah ada asal usul perencanaan Pancasila, makanya disebut dia sebagai ideologi negara dan menjadi sebagai hubungan antara filsafat dengan ideologi Pancasila. Nah, itu yang menjadi hubungannya, karena sebelum merancang filsafat, sebelum merancang Pancasila sudah ada yang namanya filsafat. Karena filsafat tadi adalah mencari asal dan sebab, asal usul dan sebab dan jalan keluar. Nah, jadi sebelum mendirikan namanya Pancasila, berarti para ilmuwan, para pendiri, para pengusul Pancasila, mereka sudah mengetahui dulu, sudah mengetahui bagaimana cara agar negara ini tidak berpecah belah atau ada dasar negaranya, yaitu tadi mereka menciptakan suatu dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, itu yang namanya filsafat. Jadi kenapa kita buat dia filsafat? Karena mereka memikirkan dulu asal usul ya filsafat. Jadi itulah hubungannya filsafat dengan ideologi Pancasila. Jadi kira-kira begitulah pengertian ideologi dan hubungan filsafat dengan ideologi Pancasila. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.